Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para suster, bruder dan para romo yang dicintai Tuhan. Pada episode ke-53 ini kita tetap masih mendalami Injil Yohanes dan Bapak Kardinal mengajak kita untuk menelaah kisah Nikodemus. Dari kisah ini sebenarnya kita bisa belajar mengetahui bahwa nyatanya ada hambatan-hambatan bagi kita secara manusiawi untuk memahami hikmat Allah. Nikodemus mengalami hambatan untuk mengerti apa yang dimaksudkan Yesus. Dia adalah seorang Farisi, tapi juga dia adalah seorang pemuka agama, orang yang terdidik, orang yang berkuasa dan eksklusif. Yesus mengajak Nikodemus untuk keluar dari statusnya dan secara pribadi menapaki jalan mistik sebagaimana Yesus kehendaki. Kisah yang sangat menarik, perlahan-lahan Nikodemus diantar pada pengalaman mistik. Meskipun Nikodemus dari awal tetap berpemikiran secara materialistik, Yesus tetap membimbing dia untuk mengalami, berpikir, merasa dalam pengalaman akan Allah. Sangat menarik, karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita masih akan melanjutkan percakapan kita mengenai Injil Yohanes. Supaya sambung dengan pengantar yang kita bicarakan dalam pertemuan yang pertama, saya ulangi secara singkat apa yang sudah kita bicarakan. Pada pertemuan yang pertama, saya mencoba menunjukkan bahwa Injil Yohanes itu di dalam pembentukan watak seorang murid mempunyai peranan yang khusus, yaitu untuk para murid yang sudah mencapai tanda petik tingkat kematangan. Injil Markus mengajak orang untuk membuat loncatan iman, percaya. Injil Matius menyediakan bahan-bahan untuk mendalami pengetahuan tentang kepercayaan itu. Injil Lukas kita baca dengan kacamata yang berbeda, mengajak orang yang sudah meloncat dalam iman semakin kuat di dalam pengetahuan untuk melibatkan diri di dalam sejarah umat manusia. Injil keterlibatan. Nah, terlibat saja belum cukup, terlibat mesti diberi, katakanlah, makanan rohani, yaitu pengalaman mistik. Itulah peranan Injil Yohanes, membawa orang, mengajak kita semua pembaca-pembacanya untuk berusaha masuk, menanggapi undangan, mengalami kebersamaan, persatuan mistik dengan Tuhan. Lalu ada dinamika mistik politik atau kontemplasi, aksi-aksi kontemplasi. Ketika aksi kita semakin bermutu, maka aksi kita itu akan mengajak kita untuk semakin berkontemplasi. Ketika kontemplasi kita semakin mendalam, dengan sendirinya keterlibatan kita juga akan semakin kuat. Dan begitu bolak-balik selanjutnya. Itu poin yang saya kira penting untuk selalu kita perhatikan. Dengan catatan itu tidak mudah. Kalau terlibat itu relatif gampang, karena bisa jelas ya kita terlibat secara emosional, secara fisik, secara spiritual. Tetapi kalau masuk di dalam pengalaman mistik itu tidak mudah. Dengan kata lain, Injil Yohanes amat berbeda dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Maka tidak usah heran kalau memahami Injil Yohanes itu lebih sulit dibandingkan memahami Injil-Injil yang lain.
justru karena kita diajak masuk ke dalam pengalaman mistik itu. Nah, pengalaman mistik itu didapat lewat apa? Itulah yang kita bicarakan sebagai pokok yang pertama di dalam Injil Yohanes. Kita membicarakan mengenai doa di dalam Injil Yohanes. Doa di dalam Injil Yohanes itu berbeda dibandingkan dengan kalau kita misalnya melihat doa di dalam Injil Lukas. Waktu itu kita mengambil contoh Injil Lukas bab 11 ayat 9. Kalau saya baca ulang, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu doa menurut Injil Lukas, meminta, mengetuk, dan sebagainya. Coba kita bandingkan dengan Injil Yohanes mengenai minta, mengenai doa. Injil Yohanes bab 15 ayat 7. Rumusannya sangat berbeda. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Rumusannya sangat berbeda, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat 9, ayat 7 ini dimulai dengan jikalau kamu tinggal dalam aku. Inilah yang namanya pengalaman mistik tinggal di dalam Yesus. Nah, kalau kita berdoa dalam nama Tuhan, itu berarti ada transformasi di dalam doa itu. Jadi yang paling penting itu tidak meminta ini atau meminta itu, tetapi yang paling penting adalah transformasi. Semakin berdoa, kita semakin tinggal di dalam Tuhan. Itulah proses transformasi yang berkembang terus. Diharapkan di dalam doa, kita semakin tenggelam di dalam nama Yesus. Dan sesudah transformasi atau konsepnya, sesudah transformasi itu berjalan sempurna, jadilah yang namanya identifikasi. Artinya kita tinggal seutuhnya di dalam diri Yesus. Saya dulu menunjukkan salah satu buku dari Jean Vanier yang judulnya Tenggelam dalam Nama Yesus. Jadi memang tenggelam. Atau kalau memakai bahasa Injil yang lain, Injil Matius, Injil Lukas, jadilah kehendakmu seperti di dalam doa Yesus ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Jadi identifikasi diri kita dengan Yesus. Itu yang sudah kita bicarakan. Lalu waktu itu kita juga berbicara dalam perjumpaan yang kedua, apakah ada pribadi yang sungguh-sungguh tenggelam, sempurna, bersatu dengan Kristus seperti itu? Ada apa tidak? Nah, pastilah ada di dalam kitab suci sekurang-kurangnya dan di dalam gereja dalam diri orang-orang kudus. Di misalnya, kalau kita membaca riwayat hidup Santo Stefanus, di dalam Kisah Para Rasul bab 7, penulis Kisah Para Rasul menunjukkan dengan caranya sendiri bahwa Stefanus itu sungguh-sungguh bersatu dengan Yesus. Ketika Yesus wafat, menurut Injil Lukas, yang juga mengarang Kisah Para Rasul, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Doa yang sama diucapkan oleh Stefanus. Dan kemudian Yesus juga mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Demikian juga Stefanus mengampuni orang-orang yang melemparinya dengan batu yang membunuhnya.
dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 59 dan ayat 60. Persis sama, ya Tuhan Yesus terimalah rohku, lalu berikutnya Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itulah orang yang matang. Waktu itu kita juga melihat surat-surat Rasul Paulus. Kata yang dipakai berbeda, kalau di dalam Injil Yohanes tinggal di dalam aku. Kalau di dalam surat Rasul Paulus kita ingat satu lagi, satu di dalam surat Rasul Paulus, misalnya 1 Korintus bab 2 ayat 6 sampai 8. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Ada kata matang di situ, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Hikmat yang untuk yang sudah matang, dan hikmat itu bukan dari dunia ini. Satu lagi, surat kepada orang Kolose bab 1 ayat 28. Untuk menunjukkan bahwa memang ada orang yang matang itu. Bab 1 Kolose ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu pengalaman mistik. Nah, ini adalah titik sampai, jadi puncak dari proses tadi, proses transformasi. Di dalam ajaran gereja Katolik sekarang, rumusannya adalah kesempurnaan kesucian, kesempurnaan kasih, kesempurnaan hidup Kristiani. Kita sampai ke situ. Nah, selanjutnya adalah untuk sampai untuk mengikuti, untuk terbuka terhadap proses transformasi yang adalah transformasi rahmat, oleh rahmat, itu tidak gampang. Ada hambatan-hambatan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pertemuan kita ini. Hambatan itu apa? Daripada kita berbicara secara teoritis, mungkin baik kalau kita lihat contoh di dalam Injil Yohanes juga, bahwa proses transformasi itu tidak gampang. Karena ada hambatan-hambatannya. Nah, untuk melihat hambatan-hambatan itu dan nanti proses bagaimana hambatan itu diatasi, apakah berhasil apa tidak, itu soal lain. Kita lihat beberapa tokoh, 2 tokoh di dalam Injil Yohanes yang kisahnya hanya ada di dalam Injil Yohanes. Jadi ini pasti gagasan yang khas Yohanes. Yang pertama adalah tokoh yang bernama Nikodemus. Dalam Injil Yohanes diceritakan pada bab 3 ayat 21 sampai bab 3 ayat 1 sampai 21. Jadi proses transformasi itu seringkali terhambat, atau dalam hal ini dalam diri Nikodemus terhambat. Karena apa? Karena dia pandai. Jadi kepandaian, keunggulan, status, hebat,
itu dapat membuat orang tertutup terhadap proses yang didorong oleh rahmat. Kita lihat dulu ketertutupan itu di dalam diri Nikodemus tercermin di dalam kata-kata mana. Ini salah satu cara membaca kitab suci, kita mengumpulkan kata-kata di dalam satu kelompok. Lalu kalau kita membaca kata-kata itu, oh ini yang membuat kisah ini berjalannya tidak lancar. Kita coba lihat lalu nanti yang bagian kedua prosesnya bagaimana. Yang pertama dulu, pribadi Nikodemus yang ditampilkan di sini adalah pribadi yang mengalami hambatan untuk proses transformasi itu. Misalnya, kita lihat ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ada dua kata yang perlu diperhatikan untuk memahami watak tertutup dari Nikodemus. Yang pertama adalah Farisi. Farisi itu adalah kelompok agama yang artinya yang terpisah, yang memisahkan diri. Memisahkan diri dari mana? Dari siapa? Memisahkan diri karena merasa dirinya paling faham tentang agama Yahudi. Orang-orang yang lain itu dianggap tidak paham. Yang paling memahami dan paling tahu jalan menuju Tuhan adalah kaum Farisi itu. Biasanya keduanya Farisi ini dikaitkan dengan ahli Taurat. Mereka begitu paham sampai merasa diri menguasai jalan menuju Allah. Yang lain-lain itu tidak menguasai, tidak tahu jalan menuju Allah. Dan merasa diri paling itulah yang menjadi penghambat. Kata yang kedua adalah pemimpin. Pemimpin agama Yahudi. Kalau sudah disebut Farisi, masih disebut pemimpin, itu betapa tinggi posisi Nikodemus itu di dalam lingkungan agama Yahudi pada waktu itu. Satu. Jadi keunggulan merasa diri paling menguasai jalan menuju Allah itu hambatan untuk membuka diri terhadap rahmat. Ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu. Itu kata itu, kami tahu. Jadi sudah tahu, tetapi pengetahuan itu yang fix, yang merasa pengetahuan yang benar satu-satunya itu justru menghambat. Jadi rupa-rupanya di dalam diri Nikodemus itu ada satu pergolakan batin. Di dalam dirinya ada keinginan untuk membuka diri. Tetapi dari lain pihak, dia tanda petik malu kalau ketahuan membuka diri. Maka dikatakan, ia datang pada waktu malam. Malam adalah lambang dari ketersembunyian, dari kegelapan. Tidak berani datang pada hari siang, nanti kalau siang ketahuan, orang ini kok ketemu dengan Yesus. Jadi sudah ada beberapa kata, Farisi, pemimpin, datang pada waktu malam, kami tahu. Kami tahu. Lalu pada ayat 10,
Yesus mengatakan begini. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Pengajar. Ilmunya sudah penuh, maka dia menjadi pengajar. Ketertutupan itu juga terungkap di dalam kata kalimat yang 2 kali diucapkan. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Pertanyaan itu sendiri mencerminkan watak tertutupnya. Bagaimana mungkin? Dan yang kedua adalah kata sudah tua. Kalau sudah tua, itu simbol dari ketertutupan, tidak mau terbuka terhadap hal-hal yang baru. Kata itu diulang pada ayat 9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Itu 2 kata, 2 kalimat yang diulang, menunjukkan keraguan-raguan. Jadi dari satu pihak ada keinginan untuk mengenal Yesus lebih jauh, dari lain pihak dia sudah tahu hal-hal yang dikatakan itu nggak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin terjadi itu? Jadi ada tegangan seperti itu. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan ini. Nikodemus adalah orang yang hebat, orang yang tahu, orang yang terdidik. Tetapi ternyata status seperti itu membuatnya terpenjara. Tidak bebas lagi, tidak merdeka lagi untuk membuka diri terhadap sesuatu yang baru, terhadap yang tidak mungkin dikuasai. Itulah yang terungkap dengan mengatakan kami tahu. Padahal banyak hal realitas yang tidak diketahui karena masuk di dalam kategori misteri. Itu saya kira mudah dipahami. Jadi kita tadi berbicara mengenai proses transformasi semakin berada dalam Yesus. Membutuhkan keterbukaan terhadap rahmat. Nah, Nikodemus adalah salah satu contoh pribadi yang tidak terbuka terhadap rahmat itu. Ada tegangan di dalam hatinya, ada kerinduan, tetapi ada juga hambatan. Statusnya yang sempurna, guru Israel, pemimpin orang Farisi yang tahu dan sebagainya, membuat dia tertutup terhadap sesuatu yang baru, apalagi terhadap misteri ilahi. Moga-moga jelas sampai di situ. Kita baru melihat satu sisi Nikodemus ditampilkan sebagai pribadi yang tertutup. Nah, sekarang berikutnya akan kita lihat bagaimana pelan-pelan Nikodemus yang tertutup itu diceritakan di dalam bab 3. Ayat 1-21 sebagai pribadi yang dituntun oleh Yesus pelan-pelan, dan bagaimana kisah ini nanti berakhir. Berakhirnya tidak jelas. Tidak jelas apakah Nikodemus itu sampai kepada pengakuan apa tidak. Itulah yang namanya akhiran yang terbuka. Ceritanya selesai, tidak jelas lanjutannya bagaimana, harapannya supaya pembaca merasa bahwa dialah yang dituntun di dalam kisah melalui kisah ini, dan kemudian ditantang mau percaya apa tidak, mau terbuka apa tidak.
Tapi nanti itu akan kita lihat. Sekarang kita mencoba membaca pelan-pelan, ya hanya membaca saja sambil menunjukkan proses pelan-pelan Nikodemus itu ditransformasi oleh Yesus. Di dalam Injil Yohanes, ada yang disebut gaya penulisan salah paham. Jadi itu gaya. Jadi orang bertanya begini, dijawab begitu. Lalu kesempatan untuk menjelaskan jawaban ini. Tidak ngerti lagi, dijelaskan lagi dengan cara yang berbeda. Jadi salah paham untuk menyusun suatu kisah, dinamika kisah. Kita coba lihat beberapa langkah itu. Yang pertama, ayat 1 sampai 2. Ini adalah presentasi siapa Nikodemus itu. Dengan pernyataannya pada ayat 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya." Itu pernyataan dari Nikodemus. Nanti kuncinya itu ada pada ayat terakhir, ayat 21. Jadi Nikodemus berkata begini, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Coba kita baca dulu kesimpulannya pada ayat 21. "Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang." Nah ini sekarang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Itu pengakuan iman yang diharapkan ada pada pribadi Nikodemus, tetapi tidak terucap. Nah, menanggapi pernyataan itu, Yesus berbicara mengenai lahir kembali. Itulah pokok pembicaraan yang pertama. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini Yesus mulai mengajar. Pernyataannya mengenai lahir kembali. Salah pahamnya di mana? Salah pahamnya ada pada ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ini salah paham. Yesus bicara mengenai lahir kembali dengan maksud tertentu. Nikodemus salah paham. Tapi salah paham itu gaya untuk membuat kisah semakin lama semakin memuncak. Nah, kesempatan salah paham itu dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan apa maksudnya lahir kembali. Itu ayat 5 sampai dengan ayat 9. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan selanjutnya." Lalu dijelaskan mengenai roh, ayat 8. "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya
dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi lahir dari roh itu artinya hidupnya dipimpin oleh roh. Mungkin kalau mau ditafsirkan lebih jauh dari air dan roh, sekarang itu air baptis, roh itu adalah roh dalam sakramen penguatan. Ini Nikodemus sudah diajak untuk masuk ke dalam misteri, karena dia berpikirnya itu sangat materialistik, lahir kembali, sangat jasmaniah. Dia diajak masuk pelan-pelan ke dalam yang tadi kita sebut pengalaman mistik. Dia belum paham, maka dia bertanya lagi, belum paham atau malah tidak mau paham. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Lalu Yesus menjawab lagi, berbicara lagi lebih panjang. Tentang apa? Dikatakan yang pertama, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, sekarang Yesus mulai membuka diri. Dia adalah Anak Manusia. Dan Anak Manusia itu, ayat 13, adalah kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Dialah yang bisa berbicara mengenai hal-hal surgawi. Yang lain-lain tidak bisa. Lalu dijelaskan lebih lanjut pada ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pelan-pelan, Nikodemus itu diajak untuk mengenal Anak Manusia yang turun dari atas. Dan Anak Manusia itu peranannya apa? Dikatakan pada ayat 14, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia ditinggikan. Anak Manusia ditinggikan itu artinya ditinggikan di salib. Salib itu kan tinggi ya, jadi ditinggikan dalam arti itu disalib, tetapi secara simbolik peninggian itu berarti pemuliaan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, sampai di situ itu adalah perwahyuan pelan-pelan pada ayat berapa ini? Pada ayat kata-kata Nikodemus tadi, pada ayat 2, Yesus disebut Rabi, Guru, sebagai utusan Allah, guru yang diutus Allah. Dari guru yang diutus Allah, yang dimengerti secara menurut pemahaman Nikodemus sebagai pemimpin agama Yahudi, dibawa pelan-pelan menuju pengenalan yang baru
yaitu bahwa Yesus itu adalah anak manusia yang ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan nanti ini tentu maksudnya kita mengikuti Nikodemus itu sampai percaya apa tidak, supaya dia memperoleh hidup yang kekal. Kan sudah dibawa, Rabi, engkau adalah guru yang diutus oleh Allah. Sekarang dibawa pelan-pelan sampai kepada Yesus adalah anak manusia yang ditinggikan, supaya orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Sampai apa tidak Nikodemus itu? Akan kita lihat kisah berikutnya. Ayat 16 itu adalah, sudah pernah kita bicarakan dulu, ini adalah kunci untuk memahami Injil Yohanes. Salah satu, ada banyak kunci. Salah satunya adalah ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kata kuncinya di sini adalah hidup kekal. Ayat kuncinya menjelaskan seluruh perjalanan yang diceritakan perjalanan Yesus di dalam Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi Allah kasih, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata-kata yang mulai dengan karena, sehingga, dan supaya. Itu kata-kata yang penting. Ayat-ayat selanjutnya, 17 dan selanjutnya, adalah apa? Adalah penjelasan dari ayat 16 ini. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Dan selanjutnya, di situ ada beberapa pasang kata yang dilawankan satu sama lain. Misalnya, kita coba lihat. Percaya, ayat 18, barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya. Jadi percaya dan tidak percaya dilawankan. Kemudian berikutnya ayat 19, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Terang dilawankan dengan kegelapan. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi ada kata perbuatan jahat. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, jahat dilawankan dengan benar. Itulah sebetulnya yang menjadi tantangan dalam hal kisah ini adalah tantangan terhadap Nikodemus. Mau milih yang mana? Mau memilih terang atau memilih gelap? Mau memilih percaya atau memilih tidak percaya? Mau memilih yang benar
yang gelap atau yang terang. Ketika orang memilih terang, memilih yang benar, itu semua nyata bahwa semuanya itu dilakukan di dalam Allah. Ayat 21 itu menjadi sangat penting. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, artinya yang memilih terang dan kemudian memilih percaya, menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi dalam Allah itu bisa berarti dua, siapa yang melakukan yang benar itu? Satu tentu Yesus. Itulah yang dikatakan pada ayat 2, bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Kalau Yesus melakukan yang benar, pasti disertai oleh Yesus, dan dinyatakan di dalam pada ayat 21 itu ditegaskan, perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Apakah hanya Yesus yang melakukan itu? Tidak. Barang siapa percaya, barang siapa memilih terang, barang siapa memilih yang benar, pasti perbuatan-perbuatan yang terang, yang benar, yang percaya, itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Moga-moga yang pertama tadi jelas ya, moga-moga Nikodemus, orang yang tertutup, karena ketertutupan itu bukan karena bodohnya, tapi justru karena pandainya, karena hebatnya menjadi tertutup. Dan bagaimana Nikodemus dibimbing pelan-pelan dalam model bercerita salah paham, sampai berakhir cerita ini, tidak jelas Nikodemus itu akhirnya jadi percaya apa tidak. Itu biasanya di dalam kisah kan ada tensi seperti itu ya. Dibiarkan pembacanya mengartikan sendiri, atau memilih sendiri, atau berpikir-pikir sendiri Nikodemus itu jadinya bagaimana. Nah, itulah yang biasa dibawa di dalam doa. Doa kontemplatif, misalnya membayangkan sesudah percakapan ini Nikodemus itu seperti apa ya hatinya. Tidak jelas di sini. Terbuka untuk doa kontemplatif, bertanya kepada Nikodemus, Nikodemus bagaimana rasanya kamu berjumpa dengan Yesus dan mengadakan percakapan seperti itu. Menunggu sampai Nikodemus itu menjawab pertanyaan kita. Kita bertanya, Nikodemus, kamu itu akhirnya bagaimana ya? Sampai kepada kepercayaan ini apa tidak? Kalau dia menjawab percaya, bagaimana rasanya percaya itu? Kalau dia menjawab tidak, kenapa kamu tidak percaya? Jadi kontemplasi seperti itu membayangkan apa yang ada di dalam diri Nikodemus menjadi sangat menarik. Itu membutuhkan waktu tersendiri, bukan penjelasan lagi, tetapi dengan masuk ke dalam doa. Juga bisa mencoba membayangkan sesudah mengajari Nikodemus dengan cara yang sangat bagus seperti ini, rasanya bagaimana Yesus membayangkan diri kita, membayangkan Yesus perasaan hatinya seperti apa. Bahagiakah kalau Nikodemus sampai percaya, atau masih muram wajahnya? Kenapa sudah dijelaskan begitu jelas, tapi Nikodemus tetap saja tidak percaya? Itu adalah proses doa. Lalu kita bisa mengidentifikasikan diri kita dengan entah Nikodemus, bahkan mengidentifikasikan, mengambil posisi kita
sebagai Yesus yang mencoba menjelaskan kepada Nikodemus mengenai kepercayaan, mengenai misteri lahir kembali dalam air dan roh. Untuk sementara ini dulu, nanti kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya, yaitu wanita Samaria. Prosesnya sama, nanti kita baca saja secara singkat, lalu kita masuk ke pembicaraan yang selanjutnya. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata pengalaman Nikodemus dibimbing Tuhan juga menjadi pengalaman yang terbuka untuk kita. Akhir dari perikopah itu dibiarkan terbuka oleh Yesus. Karena itu sebenarnya kita sendiri yang dituntun di balik Nikodemus oleh Tuhan. Dalam pengalaman keseharian kita, dalam ketekunan iman kita, dan juga berkat bantuan rahmat Allah, kita bisa dapat mengalami pengalaman mistik akan Allah. Bahwa ada hambatan-hambatan tentu saja, tapi juga ada rahmat Tuhan yang memampukan kita untuk memahami dan akhirnya berbuat yang benar. Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Kita mohon berkat Tuhan untuk perutusan kita. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.